Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dan rindu pada samudra kurnia ilahi. Kita berdiri di ambang gerbang suci Ramadan, sebuah momen agung di mana langit terbuka dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dihamparkan. Namun seringkali persiapan Ramadan kita terhambat oleh bisikan kekhawatiran duniawi, terutama perihal rezeki. Hari ini, mari kita singkap tabir rahasia janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menggali amalan yang paling mudah, yang memiliki kekuatan magnetis untuk menarik manifestasi rezeki, agar dompet dan jiwa kita terisi penuh sebelum bulan keberkahan itu tiba. Fokuskan hati, tegakkan niat. Inilah saatnya kita memahami bahwa kemudahan rezeki bukanlah ilusi, melainkan hakikat yang dijamin oleh Sang Maha Pemberi. Kegalauan finansial adalah rantai yang membelenggu banyak hati. Kita bekerja keras, banting tulang. Namun mengapa pintu rezeki terasa sempit? Mengapa kekhawatiran akan hari esok selalu mendominasi pikiran, bahkan saat kita mencoba fokus pada ibadah? Inilah masalah fundamental. Kita meletakkan kepercayaan pada upaya fisik semata, melupakan bahwa rezeki adalah otoritas mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cemas menghitung sisa saldo, sementara Sang Pencipta alam semesta menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan semut di dalam batu. Kegalauan ini adalah manifestasi dari kurangnya tawakal, sebuah penyakit hati yang membuat kita lupa bahwa kunci gudang rezeki tidak dipegang oleh bos kita atau bank, melainkan oleh Ar-Razak. Ketakutan akan kemiskinan menjelang Ramadan adalah strategi iblis untuk mengalihkan fokus dari spiritualitas kepada materi. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk beribadah jika hati terus digerogoti pertanyaan, dari mana biaya untuk kebutuhan? Kekosongan dompet yang terasa itu sesungguhnya adalah refleksi dari kekosongan trust, kepercayaan di dalam jiwa. Kita telah menjadikan uang sebagai Tuhan kecil yang menentukan kedamaian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Saatnya kita menghancurkan keraguan itu dengan palu keyakinan yang kokoh. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai rezeki adalah qanun, hukum alam semesta yang tidak pernah batal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang mengandung kunci manifestasi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Syaratnya, ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi sesiapa yang bertakwa kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Pahami, manifestasi rezeki bukanlah tentang seberapa cerdas strategi bisnis Anda, melainkan seberapa murni dan kokoh koneksi takwa Anda kepada Sang Pencipta. Tawakal adalah perisai terkuat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ini bukan tentang kemalasan, melainkan tentang penyerahan total setelah upaya maksimal. Burung itu tetap terbang mencari, tetapi ia terbang dengan keyakinan penuh. Jika kita melepaskan kendali ketakutan dan menggantinya dengan keagungan tawakal, maka rezeki akan mengalir mengikuti ketenangan jiwa kita. Lalu, apakah amalan yang paling mudah yang mampu menjadi daya tarik rezeki terbesar sebelum Ramadan? Amalan itu adalah istighfar atau permohonan ampunan yang tulus. Mengapa istighfar? Karena dosa-dosa dan kelalaian kitalah yang menjadi penghalang tertebal antara kita dan rezeki ilahi.
Dosa adalah gembok yang mengunci pintu keberkahan. Ketika kita membersihkan hati melalui istighfar, kita sedang menghancurkan gembok-gembok tersebut, membuka saluran rezeki yang selama ini tersumbat. Ingatlah kisah para nabi yang mengajarkan umatnya untuk banyak beristighfar. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, menganugerahkan harta dan anak-anak. Ini adalah janji yang abadi. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita lemah dan butuh belas kasih-Nya. Ketika pengakuan ini diucapkan dengan kerendahan hati yang mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menggantinya dengan kemudahan hidup dan kelapangan rezeki. Jadikan istighfar sebagai nafas harian. Ucapkan setidaknya 100 kali setiap hari dengan penghayatan, dan saksikan bagaimana manifestasi kemudahan datang, tanpa perlu Anda kejar dengan nafsu yang meluap-luap. Solusinya sangat jelas. Ganti kecemasan dengan aksi spiritual yang kuat. Pertama, perkuat istighfar Anda untuk membersihkan wadah. Kedua, perkuat ketakwaan Anda yang tercermin dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Dan yang ketiga, praktikkan manifestasi rezeki melalui pemberian. Berikanlah apa yang Anda cintai sebelum Anda merasa memiliki cukup. Sedekah adalah bukti tawakal yang paling nyata. Sedekah bukanlah pengurangan, melainkan investasi agung yang dijamin pengembaliannya hingga berkali-kali lipat. Sebelum Ramadan tiba, tetapkan porsi sedekah yang sungguh-sungguh membuat Anda merasa berat untuk memberikannya. Rasa berat itulah yang akan menjadi timbangan amal terbaik. Ketika tangan Anda memberi, hati Anda secara otomatis menyampaikan pesan kepada alam semesta dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda tidak takut kekurangan. Inilah hukum tarik-menarik spiritual yang sebenarnya. Dompet yang terisi penuh adalah hasil alami dari jiwa yang terisi penuh oleh keyakinan dan kemurahan hati. Mulai hari ini, bersihkan hati, perbanyak istighfar, dan jadilah saluran rezeki bagi orang lain. Maka rezeki yang Anda cari akan mengejar Anda. Wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, semoga renungan ini menjadi lentera hati yang membimbing kita memasuki bulan Ramadan dengan bekal spiritual dan material yang lapang. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang keberkahan dan kecukupan yang menenteramkan jiwa. Pegang teguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan tawakal, perbanyak istighfar, dan jadilah pribadi yang paling dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan segala urusan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.